Now you're getting on my last nerve. Switch. A few moments later. It's like a Polaroid love sat down. 1945 ditandai dengan pemberontakan G30 SPKI dan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung G30 SPKI. Nah, yang pertama yaitu ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI di Mudiam, pemberontakan DITII, dan pemberontakan G30 SPKI. Aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa kemerdekaan yaitu terdiri dari 5 kelompok, yaitu ada komunis, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, Islam, dan tradisionalis Jawa. Yang kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Agis. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan federal dan BFR, serta pemberontakan PRRI dan Pembersta. Negara-negara federal lainnya, misalkan seperti Pasundan, Negara Madura, dan Ada beberapa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Salah satunya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI juga merupakan salah satu partai yang didirikan setelah proklamasi. Tapi ini bukan pertama kali PKI didirikan. PKI telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasan pemerintah Hindia Belanda membekukan PKI adalah karena PKI memberontak pada tahun 1926. Alasannya mengapa? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan PKI untuk dapat meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung dalam PKI. Pernyataan Musso juga lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pada saat pemberontakan, pasukan yang dipelopori divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Juga Amir Syafruddin tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya adalah pemberontakan DITI. Cikal bakal pemberontakan DITI yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin SM Hartos Wirya. Dia dulu adalah salah seorang pendiri PSI. Perjanjian Rankel merupakan korban Hartos Wirya untuk mewujudkan cita-cita lamanya membangun negara Islam. Pemberontakan DITI Hartos Wirya dan Wirya tidak mau mengakui pemerintahan PKI. Sejak 1959, pemerintah mulai beroperasi untuk menanggulangi masalah di Jawa Barat. Melalui operasi Pagar Betis, Hartos Wirya berhasil ditangkap pada tahun 1960. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai berakhirnya pemberontakan DITI Hartos Wirya. Ada banyak sekali pemberontakan DITI yang menyebabkan kasus Hartos Wirya. Saya tidak bisa menjabarkannya seperti Gerakan 30 September 1965 atau bisa kita sebut G30SPKI setidaknya memiliki 7 teori mengenai peristiwa kudeta tersebut. Yang pertama,
teori menurut Bapak Ben Anderson, yaitu gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Yang kedua, teori menurut Bapak Geoffrey Robinson, yaitu dalang dari gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Teori yang ketiga yaitu gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori yang keempat menurut Bapak Anthony Duck, yaitu Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Teori yang kelima menurut Bapak John Dulac, yaitu tidak ada pemeran tunggal dan skenario dalam gerakan 30 September. Teori keenam yaitu Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dan teori yang ketujuh yaitu dalang dari gerakan 30 September adalah PKI. Usul pembentukan angkatan kelima selain AD, AO, AL, AK yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965 diakui memang semakin mempengaruhi suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI AD. Tentara telah membayangkan bagaimana 20 juta petani dan buruh bersenjata. PKI lalu menipukan isu tentang adanya Dewan di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini PKI menyodorkan dokumen yang telah ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Meskipun benar isi dokumen dilakukan oleh Jenderal Ahmad Yani, kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal saat ini, Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun pertengahan PKI dengan Angkatan Darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut. Pada bulan Mei 1965, suasana pertengahan antara PKI dengan AD dan golongan non-PKI pun telah sedemikian panas menjelang tanggal 30 September 1965. Dua, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Wasserling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. Penil yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara. Peristiwa Ali Haji, seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Ali Haji berawal dari tuntunan Kapten Ali Haji dan pasukannya yang berasal dari Petniel atau pasukan Belanda Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia atasnya. Mereka yang menjadikan pasukan APRIS di negara Indonesia. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintah. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya adalah persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau disebut Region Forms Your Federal of mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Bisa saling mencinta denganmu. Ini ungkapan perasaan padamu. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat.
Saya kalau matanya dicoret. Hidungnya potong. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara. Tidak mau. Ini baik. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Jangan. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis secara sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. Tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini baru cerita soal kafir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau tekan? Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu. Hai, banyak. Bunuh dia. Tinggal. Bunuh. Bunuh. Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih.